kasih sebelum acara ini dimulai kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara diseminasi materi pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Budi dari Cimindi. Sebelum acara dimulai, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada hari ini kita semua diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul di tempat SD Barus Mandiri 3 ini. Dan terima kasih atas kehadirannya dan selamat datang kepada narasumber Bapak Budi. Saya ucapkan terima kasih juga, mudah-mudahan ilmu yang diberikan nanti menambah ilmu bagi guru-guru yang ada di Barus Mandiri 3. Untuk mempersingkat waktu akan saya bacakan susunan acara diseminasi materi pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Pertama adalah pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya yang nanti akan dipimpin oleh Ibu Ani, yang keempat sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Barus Mandiri 3, yang kelima yaitu langsung nanti materi yang akan dibawakan oleh Bapak Budi. Untuk mempersingkat, marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua doa apa? Bersama-sama aja. Kita tadi aja ya baca Bismillahirrahmanirrahim, itu Al-Fatihah, boleh? Ya, doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibawakan oleh Ibu Ani. Mangga Ibu Ani. Hadirin dipersilakan berdiri. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Barus Mandiri 3 yang akan diwakili oleh Ibu Ani. Mangga Ibu Ani, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita di sini dapat berkumpul dalam satu gugus Maharmata Negara dalam acara diseminasi materi pendidikan tentang budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Budi Wijaya. Nah, beliau adalah CGP Angkatan 7. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru Gugus Maharmata Negara yang pada hari ini dapat berkesempatan hadir untuk melaksanakan diseminasi ini. Saya sebagai perwakilan dari Ibu Kepala Sekolah untuk membuka acara ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan Pak Budi sebagai CGP Angkatan 7 dapat lulus dengan nilai yang memuaskan. Mungkin hanya itu dari saya. Semoga diseminasi hari ini dapat membawa kebaikan buat kita, juga sebagai contoh buat guru-guru yang nanti akan melaksanakan CGP juga yang angkatan 8 dan 9 mungkin ya. Mungkin itu aja dari saya. Semoga Pak Budi mendapatkan hasil yang memuaskan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ani. Mudah-mudahan betul ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Menginjak acara berikutnya yaitu materi, langsung akan dibawakan oleh Bapak Budi Wijaya. Kepada yang terhormat Bapak Budi Wijaya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillah atas rahmatnya, inayahnya kepada kita semua bisa mempertemukan di tempat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan niat kita dari rumah ke tempat ini, ke sekolah ini dalam rangka melaksanakan tugas, mendapatkan pahala dan berlipat ganda berkah juga. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, hingga mudah-mudahan kepada kita sebagai umatnya yang insya Allah akan senantiasa mengikuti ajarannya hingga hari kiamat. Amin. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah SDN Barat Mandiri 3, kemudian Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan di SDN Barat Mandiri 3 bisa bersilaturahim di tempat ini. Mohon izin saya berdiri di sini berbagi. Tiada yang lebih, tiada yang kurang. Mungkin saya diberi kesempatan duluan atau bisa mengikuti program penggerak di angkatan 7 ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu Guru yang hadir hari ini ke depannya insya Allah bisa mengikuti semuanya, karena tuntutan kebutuhan sekarang itu yaitu kurikulum merdeka, kurikulum yang merubah segala sesuatu yang awalnya baku, tapi kita buka menjadi sesuatu yang lebih nyaman, baik dan terarah seperti itu. Mudah-mudahan di sini juga insya Allah tahun ajaran baru, kalau tidak salah semua kurikulum merdeka, tepat sekali kalau Bapak Ibu gurunya nanti ikut CGP jadi akan sejalan, jadi tepat tujuannya, langkahnya, kemudian targetnya akan dicapai seperti apa, insya Allah ya. Bapak Ibu, mungkin pada kesempatan pagi ini
ini izinkan saya akan berbagi sedikit merupakan ilmu yang sudah saya dapat dan merupakan salah satu tagihan tugas di modul 1.4 yaitu tentang aksi nyata budaya positif. Budaya positif ini mungkin Bapak Ibu di sini yang sudah membuka aplikasi PMM ya mungkin ada sedikit tahu atau tentang kurikulum mereka ini dengan Ki Hajar Dewantara yang dengan ikonnya Tuturi Handayani. Ada 3 keyakinan, kemudian yang paling pokok itu di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara ini kita ini sebagai menuntun. Mungkin salah satunya awalnya di yang sudah berjalan, mungkin ada yang sudah berjalan bagus, ada yang belum. Kalau Ki Hajar Dewantara ini mengingatkan kembali peran guru ya, mungkin sering kalau dulu kita ada salah sedikit dihukum. Kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, siswanya disalahkan. Tetapi dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, jadi di peran guru seperti apa? Yang intinya kalau yang saya dapat selama 1 modul ini tentang Ki Hajar Dewantara ini yaitu sebagai menuntun anak. Anak ini kan unik, ada yang pintar dari segi akademik, dari segi keterampilan mungkin pintar olahraga dan lain sebagainya. Jadi di sini kita memposisikan guru ini sebagai mendorong anaknya agar tepat atau bagaimana nih caranya biar anak ini dengan kemajuan sekarang yang luar biasa, medsos ini sungguh ada yang baik, ada yang negatif. Di sini kita peran guru yaitu mengarahkan seperti itu. Mungkin dari yang saya dapatkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Pada ini budaya positif ini dengan tema menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Baiklah, selamat datang Bapak Ibu guru hebat semua insya Allah di sini. Tentunya pilihan Bapak Ibu ya, tidak semua orang bisa berdiri di sini. Alhamdulillah di sini Allah memberikan kesempatan untuk kita semua berkarya dan belajar. Okay. Mungkin dari katanya ini budaya positif ini terdiri dari 3, ada definisi, ada manfaat, dan ada tujuan. Ya, di sini yaitu berarti budaya positif ini merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan yang universal yang dapat diterapkan di sekolah. Kemudian manfaatnya yaitu intinya mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung anak itu. Jadi anak ke sekolah ini dari rumahnya senang, anaknya senang, gurunya senang. Jadi dua-duanya intinya harus sejalan. Kalau salah satu kurang, nanti kurang maksimal hasilnya. Dan tentunya didukung kalau sekolahnya yang lebih lengkap fasilitasnya. Alhamdulillah sekolah ini nanti ada ke tempat yang baru, mudah-mudahan lebih bagus. Karena fasilitasnya dapat mewujudkan anak menyenangkan, guru dalam mengajar lebih baik lagi. Dan memang yang paling pokok tujuannya membentuk karakter murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini 3 hal ini, mandiri, merdeka, bertanggung jawab ini dari kalau kita lihat dari sisi intern atau sisi siswanya. Jadi kita tidak bisa memaksakan, tapi kalau ada kesadaran dari siswa, mau gimana kita juga, kalau udah bagus, insya Allah bagus seperti itu. Bapak Ibu, mungkin konsep budaya positif ini kurang lebih ada 6, ya, lebih lengkap, yaitu tentang disiplin positif di sini, yaitu membuat orang mengenali potensi sesuai potensinya masing-masing. Jadi setiap anak kita jangan lihat ada yang slow, ada yang slow respon, ada yang belajar sedang, ada yang belajar lebih baik, dan ada yang tidak mau diam, yaitu hiperaktif. Jadi di sini yang pertama di disiplin positif ini sesuai, jadi saling menghormati, saling menghargai di sini. Kemudian ada teori yang kedua itu teori motivasi. Teori motivasi ini
ini muncul dari diri siswa. Kalau sekarang yang mungkin saya rasakan juga ketika anak mau lebih bagus ini dikasih ada reward. Anak-anak silahkan kerjakan dengan sebaik mungkin, nanti ada sesuatu itu menghadap. Memang itu niat kita baik, tetapi itu salah satu bukan dari intern siswa. Jadi siswa itu distimulus dulu, kamu akan melaksanakan ini baru dapat ini. Memang awalnya itu lebih bagus baik, tetapi untuk jangka panjangnya nanti untuk kedepannya, jadi dia itu mengerjakan akan mendapatkan imbalan. Itu mungkin untuk sebagai pemacu awal misalkan, tapi selanjutnya ini harus mulai dikikis sedikit demi sedikit. Jadi memang yang kita anggap kira, yang saya anggap kira nanti kalau dapat kamu 100 bisa karena dapat pulpen misalnya, itu mungkin dari hal yang kecil. Untuk awal tak apa-apa, tapi untuk kedepannya kita harus mulai. Jadi kalau dari diri siswa sendiri, kan ya. Kemungkinan keyakinan kelas, ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas, ada peraturan kelas. Nanti mungkin sedikit dijelaskan sedikit apa sih keyakinan kelas, apa kesepakatan dan peraturan kelas. Kalau di kelas biasanya suka ada aturan, gitu ya. Jadi sebelum mulai pembelajaran baru ada tata tertib, siswa dan guru membuat aturan. Kalau kita mau ngapain nih? Nanti di sini insya Allah dijelaskan tentang keyakinan kelas. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol. Maksudnya di sini ini sebagai guru, ada sebagai penghukum, ada pembuatan bersalah, kamu itu salah gitu ya. Kemudian sebagai teman mengingatkan, memantau dan manajer nanti dijelaskan sedikit. Jadi kita itu ada di mana nih? Yang saya rasakan ada di mana? Mungkin kalau salah langsung dihukum gitu, berarti langsung menghukum ya. Kamu datang tepat telat, kamu lari lapangan, seperti itu misalkan, itu berarti penghukum. Nanti di sini akan dijelaskan sedikit. Kemudian yang keenam, kebutuhan dasar manusia di sini ada 5: bertahan hidup, penguasaan, diterima, kebebasan, kesenangan. Ini semua orang pasti memiliki hal ini. Kemudian yang terakhir yaitu segitiga restitusi, ada menstabilkan, memvalidasi dan mencari keyakinan. Sini nanti insya Allah akan dijelaskan sedikit. Langsung saja saya akan buka dengan yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Ini mungkin Bapak Ibu udah sering mendengar nih, ada tentang P5 ya, proyek profil pelajar Pancasila. Di sini sebetulnya 6 ini kita sudah ada sebetulnya, cuma namanya aja. Mungkin di sini kalau untuk sekolah yang sudah menerapkan kurikulum mereka akan dikupas tuntas tentang, terutama tentang proyek. Nanti ketika Bapak Ibu di sekolah ini akan menerapkan kurikulum mereka, pasti nanti ada proyek, ada 4 atau 6 setahun itu. Jadi nanti sekitar 30% ini tidak akan belajar. Jadi 70% belajar, 30% itu berupa proyek karya. Seperti ada misalkan anak-anak buat poster, kemudian buat tugas di tanaman biar tanamannya tamannya bersih, asli. Kemudian ada market, ada yang jualan, ada yang membeli, ada yang jual, seperti itu. Di sana nanti ada proyek. Di sini nanti ada 6 aspek: global, kemudian bergotong royong, kreatif, kritis, mandiri, dan beriman. Ini murni ini dari diri kita, dari diri siswa. Jadi bagaimana kita mendukung atau mengarahkan anak-anak ini mulai terarah dari mandiri, ya, seperti itu. Jadi terutama kalau kita lihat mandirinya seperti apa, mungkin dari tidak harus dibantu sama orang tua, atau sudah mulai terlihat dari kelas bawah juga, bangun tidur, menyiapkan perlengkapan sekolah dan lain sebagainya, itu nanti terlihat. Itu jadi merubah pembelajaran paradigma baru. Sebelum ke siswa tentunya gurunya dulu, ya, jadi gurunya dulu diterapkan di diri sendiri dan di keluarganya sedikit, kemudian dicoba di sekolah seperti ini. Jadi paradigmanya yang awalnya ada yang kurang, mungkin kita perbaiki. Kemudian tentang disiplin positif juga di sini ada 3 Bapak Ibu ya. Disiplin di sini menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain mendapatkan kepatuhan. Ini yang awalnya ya,
Jadi kalau kata disiplin ini seperti peraturan, jadi harus dipatuhi. Kalau tidak dipatuhi akan kena hukuman seperti ini. Sebagai pendidik menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri, dan yang ini kebajikan dan ada motivasi intrinsiknya dari diri siswa dan ekstrinsiknya yaitu dari sekolah. Jadi sekolahnya yang mendukung, siswanya udah oke, sekolahnya nggak mendukung, guru-gurunya lingkungannya kurang kondusif, dengan orang tuanya tentunya pasti ada yang kurang. Dan merupakan satu cara bertujuan menumbuhkan kesadaran. Jadi dalam diri betul konsep budaya positif ini yang lebih dominan ini dari diri siswa. Untuk menumbuhkan dari diri berarti kita pendekatan juga harus dari hati juga. Dari hati ke hati, tapi bukan ini Bu ya, dengan banyak hal-hal yang dimaksud hati ke hati itu kadang-kadang suka ada konten negatif. Tapi kalau di sekolah kita diarahkan itu dengan hati, dengan merasa kita memiliki lah ya. Jadi kalau kita istilahnya cinta dengan pekerjaan, tentunya all out lah istilahnya seperti itu. Ini selanjutnya yaitu kebutuhan dasar ini Bapak Ibu mungkin sudah mengenal Bu ya. Ini semua insya Allah pasti memiliki nih kebertahan hidup, pasti kasih sayang tentunya. Ini nomor yang paling pokok, kebebasan, penguasaan dan kesenangan ya. Jadi kebebasan di sini, terus penguasaan dan kesenangan, tentunya kita semua ini senang Bu ya, nggak mau yang tidak senang, yang menyenangkan. Kemudian kalau lihat sekolahnya yang bersih, rapi, wangi, kan jadi lebih ketika kita datang ke kelas juga Pak, jadi lebih semangat sih. Apalagi kalau semua satu lingkungannya menyenangkan, jadi tidak ada istilahnya seseorang yang membuat gedel gitu ya. Tapi memang ideal itu ya, ruangan ideal tentunya di tiap sekolah mungkin 1-2 pasti ada sesuatu lah yang kurang, tetapi minimal aja gitu ya. Jadi minimal semuanya kita arahkan ke yang lebih baik seperti itu. Kalau 100% itu dimanapun tidak ada, ya, tidak ada yang menyampai 100% enggak. Itu mungkin kebutuhan dasar, Bapak Ibu mungkin lebih kita udah tahu. Selanjutnya itu motivasi. Di sini motivasi ini tadi ada kurang lebih 3: menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini siswa takut dihukum. Jadi kalau ada peraturan sekolah, kamu datang telat, kalau ada yang dulu harus balik misalkan, atau harus bersihin WC, atau harus push up, gitu kan, seperti itu. Jadi ini kan dari hukuman. Jadi peraturan yang dibuat, kemudian di sini ada mendapatkan imbalan, penghargaan tadi. Yang lebih bagus yang itu, yang ini. Jadi ada 3. Kalau kita 3 ini ada 3 posisi. Ada yang cakep, kamu seperti ini. Yang kedua ini konsekuensi. Kalau kamu dapat ini, saya akan kasih ini. Kalau kamu mengerjakan tugas dengan bagus, tepat waktu, nilai bagus, kamu akan kasih ini. Jadi ini ada 3 posisi. Kalau ini hukuman pasti, ya seperti itu. Kalau konsekuensi ada imbalan. Kalau saya mau melakukan, misalkan mau ngepel, nanti dikasih apa? Seperti itu. Nilai misalkan kalau di kelas ya. Dan ini memang yang lebih yang diarahkan dengan kurikulum merdeka, kemudian disiplin positif itu dari diri sendiri. Itu memang yang dari awal ini yang dirubah paradigma ini, jadi kesadaran diri seperti itu. Jadi kalau anak-anak misalkan ini harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini, yang harus itu bahasanya bahasa peraturan. Nanti kalau tidak dilaksanakan pasti hukum, ya seperti itu. Karena ada sana seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu konsep disiplin identitas gagal. Ini yang tadi Bapak Ibu ada hukuman. Ini hukuman bentuknya dengan hukuman ada misalkan kalau yang dapat nilai, misalkan nilainya ulangan harian yang 100 langsung diumumkan Bu ya. Kamu mau bodoh dapat 70 misalkan. Nah itu seperti itu hukuman ya. Jadi rendah diri, bukannya dengan kata-kata positif itu kemudian jadi langsung di backlist misalkan kamu mau bodoh seperti itu. Nah yang seperti itu bentuknya hukuman. Jadi di sini ada yang salah.
Kemudian dengan penghargaan di sini yang merusak hubungan, kemudian mematikan kreativitas, sistem ranking. Nah, makanya alhamdulillah ranking tidak dicantumkan Bu ya sekarang, tapi tetap ada aja ya untuk di wali kelas sebagai motivasi boleh. Tapi kalau sekarang di raport itu tidak boleh kamu nilai ranking 1, 2 ada, tidak boleh seperti ini. Jadi di sini bentuk penghargaan itu bukan hanya benda, tapi misalkan dengan ucapan juga salah satunya. Kamu anak pintar, anak pintar ini mah anak sayangan bapak dapat 100 saja. Ketika ulangan, ketika diskusi, ketika lain-lain tugas, apapun seperti itu. Ini yang gagal, berarti ini yang lebih baiknya seperti ini. Jadi ketika anak ada yang kurang, berarti kita kuatkan, dikuatkan, kemudian menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi di sini intinya dikuatkan Bapak Ibu ya, anaknya yang kurang, kemudian ada dapat masalah atau tugas yang tidak lengkap. Di sini kita kuatkan, tanyakan kenapa, kemudian bagaimana, seperti itu biasanya ya. Kemudian di sini resolusi bertanggung jawab atas perilakunya, fokus, menghargai diri, teori kontrol, dan bersemangat. Jadi di sini biar untuk supaya lebih baik di sini berarti siswanya dikuatkan dan disemangati ya. Jadi misalkan kalau penilaiannya kurang, kalau tugasnya terlambat, kemudian kalau hasil nanti ketika PAS-nya kecil, rapotnya kecil, di sini dikuatkan, kemudian apa ada yang salah, berarti kita harus diperbaiki cara-cara meyakinkan, kemudian tidak nyaman, kemudian murid takut Bapak Ibu ya kalau mendengar hukuman ini. Kadang-kadang murid ini memang dipaksa harus mentaati, kemudian menyembunyikan kesalahannya. Tentunya di sini ada yang negatif itu susul buta Bapak Ibu ya, karena melanggar karena takut dihukum, jadi anaknya jadi tidak jujur ya, menjadi rendah diri. Tentunya di sini ketika akan masuk sekolah atau masuk belajar, karena diawali dengan ada hukuman, nanti wah ini mah anaknya telat wae, jadi belum juga belajar, mentalnya sudah kena, seperti itu. Ini penghargaan juga ada yang efektif, ini ada yang tidak. Tadi seperti tadi ya Ibu ya, ketika kita memberikan reward untuk dorongan awal itu wajar-wajar saja, tetapi selanjutnya ke depannya, jadi jangan dibiasakan kamu harus seperti ini nanti dapat itu, jangan. Jadi anaknya nanti akan perhitungan, jadi perhitungan waktu, kemudian perhitungan perhatian, dan intinya ketagihan. Nanti nempel Bapak Ibu ketika di rumah juga, saya bantu ini mah, mau beli ini, begitu ya. Kalau di rumah kan kadang-kadang anak-anak manja pasti boleh-boleh saja, tetapi di batas wajar. Tapi konsepnya itu berlaku di sekolah Bapak Ibu ya, seperti itu. Menghukum dengan sistem ranking, alhamdulillah sekarang tidak ada ranking, tapi kalau wali kelas tentunya ada. Itu sebagai dasar. Oh ini, jadi selama 1 semester anak yang aktif, anak yang kurang terlihat untuk sebagai bahan selanjutnya diperbaikan, seperti itu. Melakukan updating. Jadi kemudian Bapak Ibu, ini konsep kebalikan yang tadi yang gagal. Ini konsekuensi. Jadi anak ketika melanggar, konsekuensinya apa? Gitu, seperti itu. Kemudian di sini ada monitoring, kehilangan waktu merenungi masalah. Yang ini yang paling bagus, yaitu ketika melakukan kesalahan, dia sadar atas perilakunya itu kurang baik, berarti ada yang salah, berarti harus diperbaiki. Di sini dan yang paling pokok itu menghargai dirinya dan temannya. Kalau di sekolah kan ada anak yang semangat ketika dengan temannya tidak ada masalah, tapi beda Bapak Ibu ketika anak dengan temannya ada masalah. Contohnya anak saya juga sama, sempat mau pindah bilang ya karena dengan teman-temannya ada masalah. Tadi sini peran guru harus tahu dalam kelasnya bila mana ada sesuatu seperti itu. Jadi jangan sampai membuat pembelajaran terutama siswa jadi tidak mau sekolah seperti itu. Selanjutnya itu konsep Bapak Ibu ya, tentang restitusi ini memperbaiki Bapak Ibu ya.
belajar dari kesalahan, memperbaiki kesalahan, tawaran bukan paksaan, itu menuntun ke diri lagi. Jadi segitiga restitusi dijelaskan dengan gambar selanjutnya. Di sini bedanya ketika ada siswa yang tidak mengerjakan PR, di sini sebagai hukuman, konsekuensi atau restitusi yang sudah berjalan. Yang saya rasakan, kalau hukuman lari atau berdiri dulu ada, sekarang udah enggak Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak ketika masuk kelas berdiri di sana 5 menit. Kalau sekarang alhamdulillah udah jarang saya lihat, tapi mungkin ada saja. Kemudian marah-marah, dimarahin. Sampai kalau sekarang kan alhamdulillah ada satu sisi positif, sisi yang lain bagus, sisi yang lain kurang bagus ketika kalau cara pendisiplinan siswa, terutama di kelas tingkat SMP dan SMA ya. Kalau SD secara garis besar alhamdulillah tidak ada yang terjadi penamparan, enggak Bu ya. Tapi kalau di kelas SMP SMA mungkin ada guru sebagian seperti itu. Tapi sekarang kan insya Allah ada hak Bu ya, ada hak dari satu sisi, tapi satu sisi juga. Jadi ketika kita akan mengajar, guru itu suka bingung ketika menghadapi anak-anak yang tanda kutip kurang sopan, nanti main langsung lapor. Itu yang sisi negatifnya. Tapi satu sisi lagi ada yang bagusnya. Ini Bapak Ibu ya, konsekuensi restitusi yaitu tadi membantu murid menyelesaikan sebab masalahnya, bagaimana cara memperbaikinya. Kenapa sampai PR-nya tidak dikerjakan? Alasannya apa? Apakah tidak ada waktu di rumahnya? Apakah mengurus bayi adik-adiknya? Apakah harus pekerjaan semua dikerjakan? Mungkin ada saja Bapak Ibu ya seperti itu. Kalau kita hanya mengecek kembali. Kemudian ini yang tadi ada segitiga restitusi di sini, menanyakan keyakinan, kemudian identitas, validasi kebutuhan. Di sini keyakinan ditanya kenapa, bahasanya kenapa atau nilai-nilai yang kita sepakati. Kamu ingin menjadi apa? Kemudian di sini identitas. Jadi jangan sampai si anaknya itu ketika melakukan kesalahan langsung saya salah. Tapi kita sampaikan yang lain juga pernah salah, Bapak juga mungkin pernah salah dulu, seperti itu ya. Dan di sini bagaimana cara memperbaikinya, seperti itu. Jadi ketika ada masalah, kenapa? Semua juga pernah salah, nggak apa-apa. Yang penting sadar, saya salah itu. Kalau yang kurang bagus, yang tidak sadar terus saya salah. Itu ya Bapak Ibu ya, yang sebagian kecil ada, pasti ya. Kemudian Bapak Ibu yang ini penjelasannya tadi, yang tadi poin identitas, orang berbuat salah Bapak Ibu ya, tapi mencari solusinya. Itu yang poin pokok ini, tidak menyalahkan tapi kita bantu bagaimana cara solusinya. Kemudian kebutuhannya apa, hal yang lebih buruk. Kemudian menanyakan nilai-nilai kebaikan individu, berbicara tentang tidak menyalahkan. Ini ya, 3 hal segitiga restitusi ini pernah dipraktekkan saya ketika siswa itu datangnya kesiangan. Jadi anaknya dipanggil ke kelas, kemudian ditanya, "Nak, kamu kenapa? Sudah lihat jam berapa sekarang?" Seperti itu ya. Jam ini Pak, saya telat. Kenapa telat? Ditanya. Kemudian diingatkan dalam kesepakatan kalau telat kita kan harus sepakati. Kemudian setelah itu kita tanyakan alasannya apa. Jadi kan harus tahu cross check dulu Bapak Ibu ya. Tanyakan dulu kesalahannya apa. Setelah itu diingatkan tadi kesepakatannya bahwa jangan telat dan bagaimana cara memperbaikinya, seperti itu. Kamu mau apa yang akan kamu lakukan nak biar tidak telat? Contohnya mungkin perlengkapan belajarnya disiapkan malam hari, kalau ada PR mungkin kerjakan malam hari. Kemudian bangunnya tidak siangan biar tidak telat. Jadi langkah-langkah solutif Bapak Ibu ya di kelas itu bagaimana cara supaya tidak terulang lagi. Tapi dengan memang intinya tidak ada bahas harus keharusan. Jadi
dibalikin lagi ke dirinya. Jadi ya seperti itu. Jadi kalau anaknya udah sadar, saya salah nih, insya Allah di dalam internalnya, besok saya nggak akan telat lagi seperti itu. Kemudian selanjutnya ini posisi kontrol Bapak Ibu ya. Di sini posisi 5 posisi. Saya juga mungkin ada di mana ya, pernah menghukum anak salah langsung kamu mau nggak benar, kamu mau ini. Ada di mana? Di sini ada penghukum. Jadi sebagai judgement, kamu melanggar, kamu seperti ini. Seperti itu ya. Kemudian membuat orang rasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian pemantau, dan sebagai manajer. Oke, sebagai manajer di sini biasanya kalau manajer posisinya dalam satu sekolah ini mungkin posisinya sebagai kepala sekolah, iya. Jadi sebagai yang memperhatikan yang dalam satu sekolah, guru-gurunya, kemudian tenaga kependidikannya, kalau ada kantinnya, kemudian lingkungan sekolahnya, dan terutama yaitu siswanya, seperti ini. Jadi sini manajer, kalau kita kebanyakan guru biasanya ada di posisi pertama. Penghukum biasanya Bapak Ibu ya, yang saya rasakan dalam diri pernah banyaknya di penghukum. Tapi yang penting saya sadar dulu saya salah Bapak Ibu ya. Ketika saya salah berarti ada yang kurang, berarti yang idealnya ini harus disesuaikan dengan kondisi. Kadang-kadang ketika kita posisinya sebagai teman bisa jadi salah. Kalau satu sisi ketika salah gitu ya. Jadi jangan dimana di sini ada yang bagus, semuanya sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu ya. Kondisi, kemudian di sini idealnya mungkin ya kalau lebih baik dari antara 5, kalau guru mungkin sebagai pemantau atau sebagai fasilitator. Ini memang yang lebih istilahnya yang lebih pokok dari pemahaman Ki Hajar Dewantara ini, kita sebagai fasilitator. Jadi mengarahkan, kemudian anak lebihnya ya di bagian mana nih? Ada misalkan jago berhitung, jago hafalan, kemudian jago dalam olahraga, dan pasti beda-beda anak-anak itu sepertinya ya. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti lebih dalam lagi boleh posisi Bapak Ibu mungkin kira-kira ada di mana ya, seperti itu. Oke, selanjutnya yang ini penerapannya ada penghukum ini patuhi aturan. Patuhi aturan, kemudian di sini mungkin sebagai penghukum biasanya ketika upacara ya, Bapak Ibu ya, telat, anak-anak yang telat barisnya di pinggir ini jadi terpisah ini. Kalau ini atribut upacara ini ada contoh kasusnya. Kemudian kalau posisi sebagai pembuat rasa bersalah di sini diingatkan. Jadi bahasanya bukan dihukum tapi diingatkan. Nah, udah dikasih tahu kok nggak nempel misalnya seperti itu. Di sini kemudian sebagai teman bahasanya seperti ini Bapak Ibu, ayolah kita harus tertib nih. Buat guru bangga kali ini tidak apa masalah, tapi ke depan harus perbaiki. Sebagai pemantau diingatkan kamu melanggar peraturan dan konsekuensinya. Kemudian kalau manajer di sini lebih ideal ini, apakah kamu tahu kesalahanmu apa nih, kira-kira kamu memperbaikinya mau seperti apa? Ini manajer. Jadi kalau sebagai guru bisa di sini manajer ketika hal-hal tertentu ya. Ketika hal tertentu kita idealnya memang ada di posisi manajer. Tapi kalau sekupnya sekolah tentunya kita belum berkesempatan Bapak Ibu ya. Yang mudah-mudahan ya kalau ada rezekinya, ada kesempatannya, insya Allah kita terus berusaha. Memang posisi apapun yang kita dapatkan, insya Allah kalau dikerjakan dengan maksimal akan lebih baik. Ini Bapak Ibu contoh 5 posisi kontrol dengan bahasanya ketika kita menyikapi ada anak yang terlambat ketika upacara. Kemudian yang ini ada keyakinan kelas, ada peraturan, ada keyakinan, ada kesepakatan. Kalau peraturan sudah jelas,
datang tepat waktu, kalau enggak kamu duduk atau berdiri di depan, gitu kan, aturan. Kalau kesepakatan, intinya ketika kita akan ini di dalam kelas, ketika akan belajar, kita membuat istilahnya ada keinginan atau usulan-usulan dari siswa. Semuanya dikasih biasanya kalau membuat keyakinan atau kesepakatan ada 2 kertas, sticky note, ada warna merah, kuning, hijau, boleh. Kalau anak-anak dibagikan semua, silakan anak-anak usulan kamu apa nih biar kita belajar di kelas menyenangkan atau nyaman. Berkelas misalkan harus bersih, kemudian dihias seperti ini kan lebih nyaman ketika ke kelas. Kemudian ada spanduk atau yang jago melukis nanti dilukis kelasnya. Kemudian ada piket, ada yang lain. Jadi ditampung usulan dari anak semua. Misalkan nanti ada 2 kertas ditempelkan, ini yang warna ini, yang warna ini. Nanti dibahas Bapak Ibu di awal semester biasanya. Kemudian sudah dibahas, disepakati. Ketika disepakati nanti bagaimana kalau ada melanggar? Kalau melanggar bagaimana? Nah, sepakati nih konsekuensinya apa nih? Biar Bapak Ibu tidak harus diingat, kamu itu buang sampah. Nah, seperti itu. Kalau kita udah membuat kesepakatan. Jadi ada konsekuensinya apa? Jadi kita obrolkan bersama, itu yang lebih ideal. Dan memang terbukti Bapak Ibu, saya udah coba di kelas 4, 5, dan 6 berhasil ya, terutama ketika penguasaan kelas. Kadang-kadang kan anak kelas atas luar biasa. Luar biasa. Kemudian posisinya kan belajar tidak harus seperti ini Bu ya. Ada misalkan ketika diskusi berapa kelompok per kelompok. Jadi kita sepakati bagaimana ketika belajar praktik seperti apa, ketika tidak harus praktik seperti apa, di sana kita sepakati. Dan ada konsekuensinya kalau kesepakatan. Tapi sifatnya konsekuensi ini bukan sebagai hukuman. Jadi istilahnya sesuatu yang positif sifatnya. Jadi jangan kamu ini enggak, bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau kesepakatan tentunya ada konsekuensi tadi yang lewat Bapak Ibu ya. Kalau ada konsekuensi di sana, tapi sifatnya yang positif. Jadi kalau melanggar, ingat karena kan kita sudah sepakati kalau kamu harus menjaga atau misalkan ke temannya ini harus saling menghargai nih. Panggil dong nama temannya dengan yang baik, jangan manggil orang tuanya kan seperti itu. Nah, jadi diingatkan kembali, nggak harus, kamu nggak boleh. Nah, memang seperti itu Bu ya. Kalau saya sendiri udah terpatrinya dulu seperti itu, jadi pasti bawah sadar seperti itu. Di sana harus terbaik ya. Keyakinan kelasnya ini murni ke intern Bu ya. Misalkan menghargai semangat belajar, kemudian disiplin kan itu ke internal siswa. Di sana juga ada selain kesepakatan ada keyakinan. Nah kalau ketika belajar sok semangat dong. Jadi semangat dari rumahnya makan dulu, bukannya yang menurutan. Berarti kalau menurutan nggak semangat gitu kan, pasti ketika belajarnya nggak fokus, oleh atau agama yang lain. Jadi di sana di sini keyakinan kelas ini di situ posisinya. Jadi istilahnya intern siswa Bapak Ibu ya. Contohnya seperti ini mungkin bentuknya emang lebih enak itu ditempel Bapak Ibu ya. Yang misalkan di kelas biar anak-anak membaca. Oh ini nih kesepakatan yang kita sudah buat. Ini kemudian keyakinan kelas ini apa saja. Kemudian ada jadwal tiket juga biasanya di kelas seperti itu. Jadi ketika ini tidak harus disuruh, diingatkan saja. Nah, coba lihat itu kesepakatan yang sudah kita sepakati, apa yang kurangnya, apa yang berarti ada konsekuensinya. Kemudian itu Bapak Ibu mungkin tentang penjelasan sedikit seri. Di sini bukan saya yang lebih ini Bu ya, yang lebih tentang ini yang bukan lebih istilahnya yang lebih mahfuz enggak, tapi di sini saya berkesempatan saya lebih duluan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua kedepannya bisa tidak harus jadi guru penggerak. Memang tidak ada kewajiban atau tapi idealnya ketika Bapak Ibu jadi guru penggerak
diberi kesempatan Bu, insya Allah walaupun serasa berat, tetapi ketika kita jalani, kita akan lebih berubah paradigma kita. Memang kuota apa, kemudian waktu, kemudian tugas, tapi ketika kita dijalani, insya Allah kita akan tidak akan tertinggal. Jarang atau kesempatan seperti ini yang merubah kita langsung. Jadi istilahnya dengan model kalau sekarang keren itu kecakapan abad 21 itu betul Bapak Ibu ya. Kita harus mulai IT-nya, kemudian proyeknya yang lebih banyak nanti, proyek jadi karya. Memang anak-anak kalau dibuat karya itu Bu, seperti yang ditempel itu ada fotonya lebih ini ke anaknya itu. Beda dengan kalau mewarnai. Misalkan mewarnai saja kan beda, menggambar juga, menggambar kadang-kadang kurang Bu ya. Tapi kalau buat karya ini biar lebih bagus bagaimana tempelkan seperti itu kan bagus. Jadi ada karya-karya proyeknya dan lain sebagainya. Untuk penjelasan mungkin dicukupkan. Mungkin bila ada yang ingin bertanya satu atau dua orang, boleh Bapak Ibu. Setelah itu kita akan ada refleksi di akhir. Kemudian kita tutup kegiatan hari ini. Itu mungkin rangkaian kegiatan hari ini. Ada yang coba bertanya? Silakan. Kalau yang mau bertanya boleh. Silakan. Mungkin saya di dalam kelas ini ketika menangani anak seperti ini bagaimana ya? Silakan kalau ada yang mau coba kita bertanya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, saya mau sharing aja dan mohon bantuannya bagaimana ini ya. Di saya itu anak ada Pak. Kalau di sekolah dia itu semangat Pak untuk mengikuti pelajaran. Tapi kalau sudah di rumah untuk berangkat ke sekolahnya itu malas gitu. Orang tuanya nelpon saya, harus gimana Bu? Saya telepon sudah ini berangkat. Di sekolah juga semangat, tapi kalau sudah di rumah dia itu malas untuk ke sekolah. Lah bagaimana ini? Soalnya orang tuanya ya, Bu tolonglah kalau pagi ditelepon sama ibu. Masa tiap hari saya harus telepon? Kita juga sekarang kan karena simak kadang lupa Pak. Di rumah buru-buru berangkat. Aduh saya tadi belum telepon. Gak masuk anak itu. Ini betul-betul terjadi di kelas 6 Pak. Jadi anak itu kayaknya nggak tahu karena kurang perhatian orang tua, karena mungkin sibuk mengurus adik-adiknya yang banyak itu ya barangkali. Jadi anak ini kalau di sekolah kan mengikuti kegiatan dan memang anak ini aktif dan tidak kurang lah, lumayan cukup. Cuma kalau udah di rumah berangkatnya itu malas gitu. Itu aja Pak. Mohon pendapatnya bagaimana ya untuk mengatasi anak yang seperti ini. Terima kasih Bapak. Satu lagi boleh? Allah apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi pemaparan tentang kesepakatan kelas ya Pak ya. Mungkin cocoknya di kelas atas Pak. Nah, bagaimana cara melaksanakan kesepakatan kelas untuk kelas bawah gitu Pak? Soalnya kan kalau kelas bawah kalau di mungkin bisa saja, tapi saya belum tahu bagaimana caranya gitu Pak. Mohon penjelasannya. Terima kasih Ibu yang sudah bertanya nih ya. Insya Allah saya akan coba pengetahuan saya Bu ya. Mungkin untuk kasus tadi yang pertama ketika anak ketika di sekolah itu biasa saja Bapak Ibu ya, cara belajar semangat. Kemudian berarti di sini ada satu hal mungkin memang itu berawal dari rumah Bu ya. Mungkin di rumahnya tadi salah satunya perhatiannya Bu ya. Jadi anak-anak itu ketika ingin perhatian itu suka melakukan yang di luar seharusnya. Jadi malas, sama seperti anak saya Bu, ketika mau latihan taekwondo malas luar biasa. Tapi kalau udah di sana semangat. Dari sana itu saya lihat sama istri juga udah pernah diskusi bagaimana dari sana itu memang salah satu yang poin pokok itu perhatian.
perhatiannya ke anak tersebut, walaupun udah dewasa tetap nah hoyongnya. Kemudian perhatiannya, kemudian keduanya biasanya saya dengan istri itu suka ini dengan reward Bu ya. Ada rewardnya memang nggak harus jagoan lah, tapi ada satu keinginan, oke, seandainya boleh, tapi tetap semangat latihannya. Apalagi kalau udah semangat, alhamdulillah itu mungkin dua hal yang sudah dilaksanakan di rumah. Anak saya sendiri sama, tapi kalau di yang satu lagi mungkin kalau yang paling penting itu kalau ada masalah dengan temannya Bu, itu yang paling ini pernah mau mogok Bu. Kalau kami wali kelasnya sampaikan, ibu ini sama wali kelasnya dinilai, alhamdulillah karena semangat. Tapi yang memang untuk poin pokok itu ketika di rumah. Jadi perhatiannya walaupun terasa udah kelas 6, tapi tetap saja Bu. Apalagi ada adik-adiknya, apalagi ada orang tuanya, dua-duanya kerja Bu. Kerasa bagaimana cara untuk memposisikan istilahnya dua-duanya kerja, anaknya ada banyak, kedua ketiga, jadi dia misalkan yang pertama sama seperti itu. Mungkin hal yang bisa dilakukan seperti itu dan saya sudah lakukan di rumah. Kemudian yang kedua yaitu kesepakatan kelas di kelas bawah dulu. Kalau kelas atas, kalau anak-anak sudah bisa mulai berpendapat ya, kelas 4, 5, 6 sudah bisa, mereka keinginannya sudah bisa. Bagaimana kalau kelas bawah? Kalau kelas bawah di sini, tentunya yang pertama yang ibu lakukan berarti lihat dulu Bu ya, lihat anak-anaknya. Biasanya saya itu diarahkan itu kesukaan. Kalau kesukaannya apa? Kemudian kalau membuat aturan juga nggak harus banyak Bu. Misalkan bulan ini misalkan 1 aja atau 2, jadi nggak harus banyak. Misalkan datangnya tepat waktu atau mandiri, coba aja dalam 2 minggu, minimal 2 minggu Bu. Misalkan buat yang lebih bagusnya seperti karton saja Bu, buat kalau yang bagusnya ditempel Bu. Misalkan seperti karton pakai sticky note, tempelkan. Tapi kita sepakati bersama anak-anak, misalkan selama 2 pekan ke depan, yuk kita coba misalkan melatih ini, misalkan mandiri atau tepat waktu atau hal apa saja, tidak ada kesiapan boleh. Nggak harus banyak, tapi yang penting itu anak-anak udah mulai terarahkan. Kalau idealnya memang kelas bawah lupa-lupa Bu ya, apalagi setelah daring luar biasa. Kemampuan membacanya kalistonya luar biasa. Tetap iya, terutama kan membaca bingung Bu ya. Anak-anak ketika akan diajak belajar, membacanya juga susah. Aduh, jadi itu kan berarti ada PR untuk kita. Ini kasusnya berarti harus ada tambahan kan. Tapi setelah yang lain belajar atau mungkin memerlukan dengan istilahnya dorongan di belakang itu dengan japri mungkin ke orang tuanya biar orang tuanya mendukung juga. Jadi memang kalau di kelas bawah itu pertama memang harus disesuaikan dengan kondisi anak. Tapi yang paling penting satu saja, nggak harus banyak. Satu misalkan uji coba 3 minggu, anak-anak ini misalkan berbaginya. Tapi kan sekarang kan nggak boleh bawa beli makan Bu ya. Maksudnya nggak boleh, harus bawa wadahnya berbagi. Di karton ditempel, misalkan anak nanti kita boleh nempelkan semua jadi banyak walaupun kelihatannya nggak rapi, tapi anak-anak kan wah saya juga tempel di sana, jadi kita kerjakan bersama seperti itu. Kalau kelas bawah tentunya memang harus ada koordinasi dengan orang tua. Yang paling penting juga salah satunya mengecek terus di sekolah dan di rumah. Itu mungkin Ibu yang saya ketahui. Kurang lebihnya mungkin nanti dari rekan yang lain atau sekarang insya Allah dengan teknologi di setting juga boleh yang dianggap referensinya bisa diterapkan, tentunya yang positif bisa diterapkan. Mungkin itu jawaban dari saya dan mohon maaf bila kurang detail sekali. Mungkin itu Bu ya untuk diskusinya. Terima kasih pada kegiatan siang hari ini.
Di akhir mungkin barangkali Bapak Ibu satu atau dua orang mau refleksi, boleh menyampaikan kira-kira setelah kegiatan hari ini apa sih buat yang Ibu katakan? Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Budi yang memberikan saya kesempatan untuk merefleksikan pertemuan kita hari ini berdasarkan yang tadi telah dipaparkan oleh Pak Budi tentang budaya positif, kemudian segitiga diskusi yang berkaitan dengan aksi nyata, bahwa intinya kita sebagai guru yang milenial harus mau membuka diri dan mau terus berkreasi untuk meningkatkan karakter peserta didik kita semua, khususnya Kota Cimahi, umumnya seluruh bangsa Indonesia, sehingga mereka memiliki bekal positif untuk mengarungi kehidupan mereka ke depan. Karena kita yang merupakan guru SD atau guru sekolah dasar itu sebagai salah satu penyumbang fondasi karakter anak. Maka dari itu kita harus semangat untuk selalu memberikan yang terbaik untuk anak didik kita. Semoga dengan pemaparan yang telah Pak Budi tadi sampaikan, kita semua mendapatkan ilmu dan mau merubah yang kurang baik menjadi lebih baik. Demikian Pak, terima kasih. Ini ada lagi Bu yang mau coba? Orang lagi boleh Bu? Boleh Bu. Setelah mendengarkan penjelasan tadi tentang modul 1.4 tentang budaya positif, saya bisa merefleksikan ya dari modul tersebut, yaitu bahwa di dalam budaya positif itu akan memberikan banyak sekali manfaatnya, yaitu dengan membangun budaya positif akan dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak ya, untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, berbudi pekerti yang baik, serta berakhlak mulia. Terutama dapat menemukan karakter yang lebih baik lagi bagi peserta didik dan juga untuk kita sebagai pendidik. Begitu mungkin Pak. Terima kasih. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan menambahkan sedikit refleksi dari yang dipaparkan Pak Budi tadi mengenai budaya positif. Ya, budaya positif itu mungkin adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang dengan sekolah yang nyaman. Kita ciptakan tadi itu kesepakatan ya, mungkin bersama siswa apa saja yang ingin dilakukan, apa saja yang disukai anak, agar anak itu merasa nyaman, merasa belajar dengan penuh semangat, karena tidak ada paksaan kalau datang dari dirinya sendiri. Maka dari itu kita harus memberikan dorongan dan menumbuhkan hal-hal positif yang baik pada anak, dimulai dari diri kita sendiri mungkin ya. Gurunya sebagai pamong tadi, sebagai pamong untuk menuntun siswa kita menjadi siswa yang berkarakter
baik dan mulia. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, terima kasih luar biasa refleksinya dari ibu-ibu semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini hanya berbagi Bapak Ibu ya, berbagi sedikit ilmu yang sudah saya dapat. Mudah-mudahan semuanya yang baiknya bisa diambil, yang kurangnya itu datang dari saya sendiri. Memang salah satu poin pokok itu yaitu sekolah itu yang berpihak pada murid. Bukan yang berpihak itu artinya sekolah itu mulai dari tingkat sekolahnya itu membantu atau mendukung, mulai sarana, kemudian pengembangan guru, kemudian terutama kesejahteraan Bu ya. Jadi ketika sejahtera, guru senang, insya Allah ketika guru senang, mengajar all tidak akan istilahnya mencari lagi di luar. Kita akan berfokuskan di sini bagaimana membuat pembelajaran yang lebih baik dan menjadi guru-guru yang lainnya. Itu Bapak Ibu mungkin yang sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian, dukungan dan semua hal yang alhamdulillah hari ini kegiatannya bisa terlaksana. Mudah-mudahan budaya positif ini khususnya di SDN Baras Mandiri 3 ini bisa menjadikan salah satu jalan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa mulai diterapkan di sini. Di sekolah saya juga sama di Bina Harapan. Mudah-mudahan sekolah-sekolah yang ada di sini kedepannya lebih baik lagi. Mungkin itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Dengan ilmunya mudah-mudahan kami sebagai guru-guru bisa betul-betul membuat anak didik kita meningkatkan kegiatan atau budaya positifnya di sekolah, yaitu dengan kita dulu sebagai contohnya dulu. Dan mudah-mudahan dengan budaya positif yang dimiliki anak-anak, kesadaran akan tumbuh di anak-anak kita sehingga untuk belajar pun mereka lebih semangat dan tidak ada lagi kata takut ke sekolah karena dibully teman atau malas sekolah. Insya Allah Pak Budi, mudah-mudahan dengan adanya materi dari Pak Budi tentang budaya positif, kita juga menjadi semangat untuk memberi ajakan kepada anak-anak kita untuk terbiasa berbuat baik, karena walaupun bagaimana dalam ajaran agama juga mendidik kita semua, anak didik kita menjadi lebih baik. Dan terima kasih lagi sekali lagi kepada Bapak ya Pak, mudah-mudahan sekolah kita lebih bermutu kembali. Akhir kata, karena sudah selesai materi dari Bapak ini dan tadi udah ada cara tanya jawab, refleksi, alhamdulillah telah selesai. Dan saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan saya atau tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Ibu. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih Bu sebagai narasumber Pak Budi. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan nanti untuk menularkan ilmu berikutnya di CGP ya Pak ya. Dan mudah-mudahan ini Bapak Ibu kita di sini 3 Pak yang sudah masuk, Pak Dadan, Bu Susi, Unisa. Mudah-mudahan nanti yang lain bisa terdorong karena melihat Bapak ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Kita tutup acara ini dengan ucapan basmalah. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.